Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Jihan Witianti, yang kedua Ahmad Irfan Sabto Hadi, yang ketiga Haris Antoni, yang keempat Lesdianto Adi Wuryono, dan yang kelima Muhammad Lutfi. Dalam video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang ditugaskan oleh Bapak Adityo Satrio Bayangkari Karno, yaitu tentang minimalisasi dari DFA untuk memenuhi tugas kelompok automata dan teknik kompilasi. Apa sih minimalisasi itu? Dan mengapa ya dibutuhkan? Ada beberapa metode untuk meminimalkan DFA. Dua metode populer yaitu equivalence theorem dan Nihil-Neroth theorem. Pada pembahasan kali ini, kami akan menggunakan metode equivalence theorem untuk meminimalkan DFA. Proses mengurangi DFA diberikan ke bentuk minimal yang mengandung jumlah state minimum. Itu disebut sebagai minimalisasi DFA. Minimalisasi DFA diperlukan untuk mendapatkan versi minimal dari setiap DFA yang terdiri dari jumlah state minimum yang memungkinkan. Baik, kira-kira maksudnya bagaimana? Oke, untuk menjelaskan hal tersebut, kita akan beri contoh sederhana saja. Definisinya begini. Sebagai contoh, Anda diberikan tugas untuk mendesain DFA apapun. Anda mendesain DFA dengan menggunakan 5 state dan teman Anda mendesain DFA dengan 4 state. Nah, kedua DFA tersebut betul dan melakukan fungsi yang sama persis. Akan tetapi, salah satunya mendesain dengan menggunakan 5 state dan satunya lagi 4 state. Jadi, dapat kita lihat bahwa DFA yang sama dapat didesain menggunakan state yang lebih sedikit. Nah, sekarang menurut Anda mana yang lebih efisien? 5 state DFA atau 4 state DFA kah? Tentunya DFA dengan state yang lebih sedikit. Jadi, kita akan mendesain DFA dengan jumlah minimum state yang memungkinkan. Itu juga dikenal dengan versi minimal dari DFA. Sekarang, jika Anda mencoba mendesain DFA secara langsung sedemikian rupa, untuk mendapatkan DFA versi minimal, mungkin Anda akan kesulitan. Bukannya tidak mungkin, tapi akan mengalami kesulitan. Itu hanya mungkin setelah Anda berlatih dan berlatih. Akan tetapi, ada caranya untuk meminimalkan DFA yang diberikan. DFA tersebut dapat diterapkan beberapa teknik dan meminimalkan DFA menjadi versi minimal. Oleh karena itu, kita akan mempelajarinya dalam video kali ini. Jadi bagaimana kita dapat meminimalkan DFA? Nah, ambil saja kita menggunakan 5 state ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Anda memiliki 5 state ini dan ingin membuat versi minimalnya, yaitu Anda akan mengurangi jumlah state-nya tapi mempertahankan DFA melakukan fungsi yang sama. Jadi bagaimana kita melakukannya? Yang dapat Anda lakukan adalah menggabungkan kedua state ini menjadi state tunggal. Lalu sekarang Anda memiliki 1, 2, 3, dan 4 state. Jadi seperti itu Anda akan meminimalkan. Tapi bagaimana Anda menggabungkan kedua state tersebut? Anda tidak dapat serta-merta menggabungkannya. Ada syarat yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan kedua state tersebut. Apakah syaratnya? Nah, nanti akan dijelaskan keterangan selanjutnya. Equivalence theorem. Jika A dan B adalah dua kondisi dalam DFA, kita dapat menggabungkan kedua kondisi ini menjadi state A dengan input string B. Jika distinguishable, dua keadaan dikatakan
distinguishable jika ada setidaknya satu string X, sehingga salah satu dari state A dengan input string B, string X, dan state B dengan input string X menerima dan yang lain tidak menerima. Oleh karena itu, DFA minimal jika dan hanya jika semua berstatus distinguishable. Jika A mendapat input string X yang menuju final stage, dan jika B juga mendapat input string X yang menuju final stage manapun, maka A dan B dikatakan ekuivalen. Atau jika A mendapat input string X tidak menuju final state, dan juga B mendapat input string X tidak menuju final stage manapun, maka A dan B dapat dikatakan ekuivalen. Ini akan menjadi lebih jelas bagi Anda dengan contoh berikut ini. Dan sekarang apa yang kita pelajari adalah tipe dari ekuivalen. Ada perbedaan di antara ekuivalen tersebut seperti 0 ekuivalen, 1 ekuivalen, 2 ekuivalen, 3 ekuivalen, dan seterusnya. Jika kita dapat lihat, jika panjang string X sama dengan 0, maka A dan B dapat dikatakan 0 ekuivalen. Jika panjang string X sama dengan 1, maka A dan B dapat dikatakan 1 ekuivalen. Jika panjang string X sama dengan 2, maka A dan B dapat dikatakan 2 ekuivalen. Jadi, secara umum, jika panjang string X dan sama dengan N, maka A dan B dapat dikatakan N ekuivalen. Ini adalah jenis dari ekuivalen yang sudah kita pelajari. Kita telah mempelajari kapan ketika A dan B dikatakan ekuivalen, yaitu dengan kondisi seperti ini. Ketika A atau B mendapat input string X apapun, baik menuju ataupun tidak menuju final state, hal tersebut dikatakan ekuivalen. Mengapa Anda memerlukan properti ekuivalen tersebut? Kita membutuhkannya untuk menggabungkan state, untuk mendapatkan jumlah minimum state yang memungkinkan untuk membuat versi minimal dari DFA. Demikian adalah penjelasan dari teori minimalisasi dari DFA. Berikutnya adalah contoh implementasi sehingga Anda dapat lebih jelas tentunya. Baiklah, ini kita memiliki sebuah contoh DFA dengan 5 stage: A, B, C, D, dan E. Berikut adalah input yang diberikan. Tugas kita adalah untuk meminimalisasi dari DFA ini. Saya akan mendesain DFA baru dengan tetap memiliki fungsi yang sama dan dengan jumlah minimum state yang memungkinkan. Mari kita lihat bagaimana kita melakukannya. Sekarang, kita telah memiliki tabel transisinya. Kita memiliki 5 state: A, B, C, D, dan E. Dan kita juga memiliki input 0 dan 1. Untuk dapat melakukan minimalisasinya, bagaimana kita harus memulainya? Kita akan mulai dengan 0 ekuivalen. Selanjutnya 1 ekuivalen, 2 ekuivalen, dan seterusnya. Tahap pertama
adalah menuliskan nol ekuivalen. Bagaimana kita dapat menulis nol ekuivalen? Kita kelompokkan state yang tidak menuju final state dan yang menuju final state secara terpisah. Untuk mengecek satu ekuivalen, gunakan baris nol ekuivalen. Jadi kapanpun kita akan mengecek sebuah ekuivalen, gunakan baris ekuivalen sebelumnya. Untuk mengeceknya, A dan B apakah ekuivalen? Ketika A diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Selanjutnya, B diberi input 0 akan menuju B. Sementara jika diberi input 1 akan menuju D. Dalam hal ini, A dan B adalah satu ekuivalen. Selanjutnya, kita akan mengecek A dan C. Apakah ekuivalen juga? Ketika A diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Selanjutnya, C diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Dalam hal ini, A dan C adalah satu ekuivalen. Kita cek A dan D. Apakah ekuivalen? Ketika A diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Selanjutnya, D diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju E. Karena A seluruh outputnya menuju bukan final state, sementara D salah satunya ada yang menuju final state, maka dalam hal ini A dan D adalah tidak satu ekuivalen. Untuk mengecek dua ekuivalen, gunakan baris satu ekuivalen. Kita cek A dan B. Apakah ekuivalen? Ketika A diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Selanjutnya, B diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju D. Karena dua ekuivalen harus dua state yang sama, maka dalam hal ini A dan B adalah tidak dua ekuivalen satu sama lain. Kita cek A dan C. Apakah ekuivalen? Ketika A diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Selanjutnya, C diberi input 0, akan menuju B. Sementara jika diberi input 1, akan menuju C. Karena dua ekuivalen harus dua state yang sama, maka dalam hal ini A dan C adalah dua ekuivalen. Jadi dapat ditulis menjadi sebagai berikut. Untuk mengecek 3 ekuivalen, gunakan baris 2 ekuivalen. Kita tidak perlu mengecek B dan D dan E, karena mereka adalah 3 state yang terpisah. Kita tidak dapat menggabungkan dengan state apapun. Kita hanya dapat mengecek A dan C. Jika kita perhatikan, pada 2 ekuivalen dan 3 ekuivalen, hasilnya adalah sama, yaitu AC, B, D, dan E.
Jika Anda temukan ekuivalen dengan hasil state yang sama, kita akan hentikan prosesnya. Tidak perlu lanjutkan lagi untuk ekuivalen berikutnya, karena hasilnya pasti akan sama. Dapat kita lihat pada 3 ekuivalen bahwa AC adalah state tunggal. Maka saat ini kita memiliki 4 state, AC, B, D, dan E. Sekarang kita akan mencoba untuk mendesain bentuk DFA baru dari hasil proses tadi. Dapat dilihat bahwa 0 ekuivalen, 1 ekuivalen, 2 ekuivalen, dan 3 ekuivalen telah ditentukan. Serta sudah ada tabel transisi yang akan kita gunakan untuk mendesain bentuk DFA baru dari hasil proses tadi. Dapat kita lihat di sini bahwa state AC adalah state tunggal dan state B yang ada di sini, state D di sini, serta final state E yang ada di sini. Mari kita desain DFA barunya sesuai hasil proses tadi dengan melihat sesuai dengan tabel transisi yang ada. Kita lihat di sini untuk state AC akan kemanakah dia jika diberikan input 0 atau 1. Untuk mengetahuinya, kita akan gunakan tabel transisi A dan C. Mari kita lihat untuk state A dan C, jika diberikan input 0, dia akan menuju state yang sama, yaitu state B. Sedangkan jika AC ini diberikan input 1, dia akan menuju state B. Sehingga dapat dilihat jika diberikan input 0, state AC akan menuju ke B, dan jika diberikan input 1, dia akan looping ke dirinya sendiri. Selanjutnya kita lihat untuk state B. State B ini akan kemana? Akan kemana jika kita berikan input 1 dan input 0. Jika diberikan input 0, ternyata dia akan menuju ke dirinya sendiri. Sedangkan jika diberikan input 1, dia akan menuju ke state D. Lalu kita lihat untuk state D, jika diberikan input 0, dia akan menuju ke state B. Sedangkan jika diberikan input 1, dia akan menuju ke final state E. Nah, yang terakhir, untuk final state E, jika diberikan input 0, dia akan menuju ke state B. Dan jika mendapatkan input 1, dia akan menuju ke state AC. Demikianlah proses minimalisasi DFA yang telah kita lakukan dengan menggunakan metode teorema ekuivalen. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk para penonton dan pendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.